That's my 51 Dodge. Woo! Woo! I'm with you, Ed. God damn, he got one. Just take him right off. Sexually assaulting two members of our party at gunpoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Kali ini aku akan menceritakan film Deliverance yang dirilis tahun 1972. Bercerita tentang 4 orang yang melakukan petualangan di dalam hutan dengan cara mengarungi sungai yang terkenal mengerikan, hingga akhirnya kejadian tak diinginkan pun terjadi. Nah, gimana ceritanya? Sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya sob, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Kisah memperlihatkan 4 orang yang sedang mendayung perahu di sungai. Mereka pun bersenang-senang menjalani liburan. Saat sedang asik mendayung, tiba-tiba mereka mendapatkan tantangan arus sungai yang begitu deras. Walau dalam keadaan tak terkendali, tapi mereka pun berhasil melaluinya. This gonna be fun! With you, Ed. To the left. Woo! Now, pedal. Okay. Oh yeah. We ain't gonna make it. Woo! Kemudian kita diperlihatkan dengan pria bernama Bobby. Bobby berkata pada Lewis bahwa dia sangat senang menjalani liburan ini. Ketika sore harinya, Bobby dan temannya bernama Ed memilih menepi untuk beristirahat. Lalu mereka pun mendirikan tenda, sementara si Lewis sedang memanah ikan untuk makan malam nanti. Ketika Lewis sedang memanah ikan, panah Lewis tepat mengenai sasaran, sehingga temannya Lewis yang bernama Lonnie sangat kegirangan melihat aksi Lewis tersebut. Di malam harinya Bobby pun menghibur teman-temannya, dan dia memperlihatkan perutnya yang bergelambir hingga semuanya pun tertawa. Jesus! Lewis, you scared the shit out of me. He wants to be one with nature and he can't hack it. How sweet, oh yeah. On the first wet dream in the sleeping bag. Night, Lewis. Singkat cerita, mereka pun tidur untuk beristirahat. Keesokan paginya Ed pergi berburu binatang untuk sarapan, hingga Ed melihat seekor rusa, dan dia pun memanah rusa itu. Tapi sayang tembakannya itu pun meleset hingga rusa itu pun kabur. Ed pun merasa kesal dan dia pun pulang dengan tangan kosong. Kemudian mereka mengemasi barang-barang mereka dan melanjutkan perjalanan. Lewis, Never out of the 5 ring. I came out of the forest. Taking it slow. Lewis dan Lonnie tertinggal sangat jauh, hingga Bobby dan Ed memilih untuk menepi sejenak untuk menunggu Lewis dan Lonnie. Kemudian Bobby dan Ed pun bertemu dengan 2 orang pemburu, yang bernama Simon dan Randall. Bobby dan Ed pun langsung mengajak ngobrol pemburu tersebut, tanpa mereka tahu bahwa pemburu itu adalah orang jahat. Lalu 2 pemburu itu langsung mengajak Bobby dan Ed masuk ke dalam hutan. Kemudian Simon pun langsung mengikat Ed ke pohon, sementara Bobby sedang disodok oleh Randall. Squeal! Setelah nyodok si Bobby, Randall pun langsung menyuruh Ed untuk mengenyut belinya. Tapi untungnya Lewis pun datang dan memanah Randall hingga tewas di tempat. Sementara temannya Randall yang bernama Simon langsung kabur. Bobby yang sakit hati karena telah disodok oleh Randall, merasa geram kepada Randall, dan dia ingin mengejar Randall yang sudah tewas. Tapi Ed dan Lonnie langsung mencegahnya. Kemudian mereka langsung mengubur mayat Randall agar tidak ketahuan oleh polisi hutan.
Setelah itu mereka pun langsung melanjutkan perjalanan kembali. It is a matter of the law! You know what's gonna be here? Right here? How do you know that other guy hasn't already gone for the police? What's the plan, Louis? Saat mendayung perahu, Ed menyuruh Lonnie untuk memakai baju pelampung. Di sini Lonnie pun tak menghiraukannya, dan dia tak mau memakai baju pelampung. Ed yang mendengar itu hanya bisa diam dan tak berani memaksanya. Hingga saat sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh, membuat Lonnie sangat kelelahan, membuatnya terjatuh dari perahu dan terbawa arus, yang membuat perahunya temangsang dan menabrak perahu Bobby dan Lewis. Mereka pun terjatuh dari perahu dan terbawa arus. Lonnie yang tak memakai pelampung pun terbawa arus, hingga membuat Lonnie terpisah dari teman-temannya. Tapi di sini kaki Lewis terluka parah. Lalu Ed pun langsung mencari Lonnie yang terbawa arus, tapi Ed gagal menemukan Lonnie. Only go! Louis! Louis! That other guy! Here's his jacket! Louis, we're trapped in this gorge! Lewis yang terluka parah dan Lonnie yang hilang membuat Bobby sangat ketakutan dan panik. Lalu Bobby pun menyuruh Ed untuk naik ke atas dan berjaga, karena Bobby khawatir bahwa Simon temannya Randall akan balas dendam atas kematian Randall. Sementara si Bobby tetap di bawah menjaga Lewis yang terluka. Ed yang mendengar itu menyetujui saran dari Bobby, karena menurutnya itu masuk akal. Ed pun pergi ke atas tebing dengan membawa panah. Di tengah-tengah tebing, Ed pun beristirahat sejenak, dan dia membuka dompet. Kemudian dia melihat foto anak dan istrinya. Setelah melihat foto, Ed pun mau memasukkan kembali dompetnya ke kantong, tapi sialnya dompetnya pun terjatuh. Ed pun merasa sangat kesal karena dompetnya terjatuh, tapi dia tetap melanjutkan perjalanan hingga dia pun berhasil naik ke atas tebing. Sesampainya di atas tebing, Ed pun berusaha melihat sekitaran, karena khawatir ada Simon di wilayah ini. Setelah melihat keadaan sekitar, maka Ed pun memutuskan untuk duduk sambil menunggu kedatangan Simon. Walau dalam keadaan ngantuk, Ed pun tak mau untuk tidur, karena ditakutkan ketika dia tertidur Simon datang dan akan menghabisi mereka semua. Hingga pada puncaknya akhirnya si Ed yang ngantuk berat pun tertidur. Esok paginya di saat terbangun, Ed pun melihat kehadiran Simon, sehingga Ed langsung memanah Simon hingga Simon pun tewas di tempat. Kemudian Ed mengikat jasad Simon dan menurunkan ke bawah tebing. Setelah menurunkan jasad Simon, Ed pun ikut turun menggunakan tali itu. Tapi sialnya Ed pun terjatuh akibat talinya terputus. Kemudian Bobby yang melihat Ed terjatuh segera menolongnya. Ed mengatakan pada Bobby bahwa dia berhasil membunuh Simon. Bobby yang mendengar itu pun sangat senang dan lega, karena tak ada lagi ancaman bagi mereka. Agar jasad Simon tidak ditemukan oleh polisi hutan, maka Ed pun langsung mengikat batu di tubuh Simon dan menenggelamkan jasad Simon dengan harapan dimakan ikan di dalam air. Kemudian mereka pun langsung melanjutkan perjalanan kembali. Di perjalanan mereka pun menemukan jasad Lonnie. Di sini mereka pun sangat sedih karena Lonnie telah meninggal dunia. Kemudian karena mereka kesusahan membawa jasad Lonnie, akhirnya mereka pun memilih untuk menenggelamkan mayat Lonnie ke dalam air. Was he shot? Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali, tapi kali ini mereka mendapatkan medan yang begitu ekstrim.
Mereka pun sangat kesusahan melalui medan tersebut. Tapi dengan usaha yang sangat keras, akhirnya mereka berhasil melewati arus sungai yang sangat deras tersebut. Karena sudah kelelahan, akhirnya mereka pun menepi untuk beristirahat. Di sana, Bobby dan Ed pun sepakat untuk merahasiakan kematian dari si Randall, Simon, dan Lonnie, agar mereka tidak dipenjara. Bahkan Bobby dan Ed pun telah menyiapkan skenario cerita palsu untuk menutupi kematian mereka bertiga. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan kembali, hingga akhirnya mereka pun sampai di tempat parkiran mobil milik mereka. Kemudian Ed pun meminta tolong pada seorang pemuda agar segera menghubungi dokter untuk memeriksa keadaan Lewis. Singkat cerita, dokter pun datang dan membawa Lewis ke rumah sakit. Di sini Ed pun ikut ke rumah sakit menemani Lewis, sementara Bobby sedang diinterogasi oleh polisi untuk dimintai keterangan. Singkat cerita, Ed pun kembali mendatangi Bobby, tapi Ed langsung disamperin polisi yang bernama James. James pun bertanya kepada Ed, apakah Ed melihat dua orang pemburu yang bernama Simon dan Randall, karena mereka sudah 4 hari tidak pulang. Ed pun menjawab dia tidak kenal dengan Simon dan Randall. Lalu temannya Randall yang mendengar itu langsung membantah perkataannya Ed. Dia tak percaya jika Ed tak mengenal Simon dan Randall. Maka temannya Randall itu pun langsung menyuruh James agar dia menangkap Ed dan Bobby. Tapi James pun tak menghiraukan perkataan dari temannya Randall tersebut, karena dia tak memiliki bukti apapun untuk menangkap Ed dan Bobby. Kemudian Ed dan Bobby pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Lewis. Setelah menjenguk Lewis, maka Ed dan Bobby pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Tapi ketika mereka ingin pergi, James pun langsung menghampiri Ed dan mengatakan, "Jangan pernah datang ke sini lagi." Di sini James sebenarnya mengetahui bahwa Ed dan Bobby telah membunuh Simon dan Randall. Tapi berhubung James tak memiliki bukti, maka dia terpaksa memilih untuk melepaskan Ed dan Bobby. Setelah itu James pun pergi, dan Bobby pun akhirnya pulang ke rumah mereka masing-masing. How come y'all end up full life? There was someone, wasn't there? Tapi ketika di rumah, si Ed merasa tidak tenang dan selalu bermimpi buruk ketika tidur. Istrinya Ed yang melihat itu pun langsung menenangkannya. Ed pun terus terbayang-bayang peristiwa mengerikan yang dia alami bersama teman-temannya, hingga dia pun harus kehilangan temannya yang bernama Lonnie. Tragedi itu pun tak akan pernah bisa dia lupakan, hingga kemudian film pun akhirnya berakhir. Itulah cerita film Deliverance Sob. Sekian cerita kali ini, semoga kalian suka sama ceritanya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sob, biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari channel Misbar. Aku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.